Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang identifikasi segmen dan target pasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Gabriela Nadia, NPM 232004001. Yang kedua Mutia Fadilatul Ihsani, NPM 232004005. Yang ketiga Azra Abi Faridan, NPM 232000408. Yang keempat Malikul Hakim Hadizaman, NPM 232004019. Yang kelima Fajarul Hasan Adai, NPM 232000420. Yang keenam Najwa Ardiana Tifa, NPM 232000431. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu dasar-dasar segmentasi pasar. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki serangkaian kebutuhan dan keinginan yang sama. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar yang tepat dan memutuskan segmen mana yang akan ditargetkan. Beberapa peneliti mengidentifikasikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikografis, dan menanyakan apakah segmen-segmen ini menunjukkan kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Menjelaskan tentang yang pertama, segmen geografis. Segmen geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti negara, negara bagian, kawasan, kabupaten, kota, ataupun unit perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau dapat beroperasi di semua area. Tetapi perhatikan variasi lokal. Dengan cara tersebut, Nielsen Claritas telah mengembangkan pendekatan geoclustering yang disebut PRISM, yaitu Potential Rating Index by Zip Markets. Kelompok berbeda dengan 66 segmen gaya hidup berbeda yang disebut PRISM Clusters. Tiga pengelompokan tersebut mempertimbangkan 39 faktor dalam 5 kategori besar. Yang pertama pendidikan dan kemakmuran, lalu ada juga siklus hidup keluarga, yang ketiga urbanisasi, lalu setelahnya ada ras dan etnis, serta yang terakhir adalah mobilitas. Setelah itu, saya juga akan membahas tentang segmentasi demografis. Salah satu alasan variabel demografi seperti usia, jumlah anggota keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial sangat populer di kalangan pemasar adalah karena variabel tersebut sering dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Alasan lainnya adalah variabel tersebut mudah diukur, bahkan ketika kita menggambarkan target pasar dalam istilah non-demografis, misalnya berdasarkan tipe kepribadian. Kita mungkin memerlukan tautan kembali ke karakteristik demografis untuk memperkirakan ukuran pasar dan media yang harus kita gunakan untuk menjangkau secara efisien. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis. Psikografi adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografi, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri-ciri psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai-nilai. Orang-orang dalam kelompok demografi yang sama dapat menunjukkan profil psikografi yang sangat berbeda. Dimensi utama kerangka segmentasi Fals adalah motivasi konsumen, yaitu dimensi horizontal, dan sumber daya konsumen, dimensi vertikal. Konsumen terinspirasi oleh salah satu dari tiga motivasi utama, yaitu yang pertama ada cita-cita, prestasi, dan juga ekspresi diri. Mereka yang terutama termotivasi oleh cita-cita dipandu oleh pengetahuan dan prinsip. Mereka termotivasi oleh prestasi, mencari produk dan layanan yang menunjukkan keberhasilan kepada rekan-rekan mereka. Konsumen yang motivasinya adalah ekspresi diri, menginginkan aktivitas sosial atau fisik, variasi dan resiko. Ciri-ciri kepribadian seperti energi, kepercayaan diri, intelektualisme, pencarian hal baru, inovasi, impulsif, kepemimpinan, dan kesombongan berkaitan dengan demografi utama menentukan sumber daya seseorang. Tingkat sumber daya yang berbeda meningkatkan atau membatasi ekspresi seseorang terhadap motivasi utama. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku, kebutuhan dan manfaat. Tidak semua orang membeli suatu produk memiliki kebutuhan yang sama atau menginginkan manfaat dari produk tersebut. Segmentasi berbasis kebutuhan atau manfaat
mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dengan implikasi pemasaran yang jelas. Orang memainkan 5 peran dalam keputusan, yaitu sebagai pemrakarsa, pemberi pengaruh, pengambilan keputusan, pembeli, dan pengguna variabel terkait pengguna dan penggunaan. Banyak pemasar percaya variabel yang terkait pengguna dan penggunaan mereka, kesempatan, status pengguna, tingkat kegunaan, tahap kesiapan pembeli, dan status loyalitas adalah titik awal yang baik untuk membangun segmentasi pasar. Tahap kesiapan pembeli. Sebagian orang tidak menyadari keberadaan produk. Sebagian besar orang juga menyadari keberadaan produk. Sebagian terinformasikan, sebagian tertarik, sebagian menginginkan produk, dan sebagian berniat untuk membeli produk. Untuk membantu mengarakteristik, beberapa orang berada dalam tahap berbeda, dan seberapa baik mereka telah mengubah orang dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Pemasar status loyalitas biasanya membayangkan 4 kelompok berdasarkan loyalitas merek. Yang pertama adalah pelanggan setia yang keras, konsumen yang membeli merek suatu produk sepanjang waktu. Yang kedua adalah loyalitas terbagi, konsumen yang loyal terhadap 2 atau 3 merek. Yang ketiga adalah pergeseran loyalitas, konsumen yang dapat mengalihkan loyalitas satu merek ke merek yang lainnya. Dan yang keempat adalah switcher atau konsumen yang tidak menunjukkan loyalitas. Ada juga 5 sikap konsumen terhadap suatu produk. Yang pertama adalah antusias, yang kedua positif, ketiga acuh tak acuh, keempat negatif, yang kelima adalah bermusuhan. Kemudian, bagaimana seharusnya pasar bisnis disegmentasikan? Segmentasi pasar bisnis dengan beberapa variabel yang sama yang kita gunakan di pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi, pasar bisnis juga menggunakan variabel lain, seperti variabel demografis. Variabel demografis adalah yang paling penting, diikuti oleh variabel operasional, hingga karakteristik pribadi pembeli. Contohnya adalah perusahaan ban karet dapat menjual ban kepada produsen mobil, truk, traktor pertanian, truk forklift, dan pesawat. Dalam industri target yang dipilih perusahaan dapat melakukan segmentasi lebih lanjut berdasarkan ukuran perusahaan dan menyiapkan operasi terpisah untuk penjualan kepada pelanggan yang lebih besar atau pelanggan kecil. Pemasar bisnis umumnya mengidentifikasi segmen pasar melalui proses berurutan. Pertimbangkan sebuah perusahaan aluminium. Perusahaan pertama-tama melakukan segmentasi makro. Perusahaan tersebut melihat pasar penggunaan akhir mana yang akan dilayani, seperti mobil, rumah tinggal, atau wadah minuman. Perusahaan tersebut memilih pasar rumah tinggal dan perlu menentukan aplikasi produk yang paling menarik, seperti material setengah jadi, komponen bangunan, atau rumah mobil aluminium. Selanjutnya adalah penargetan pasar. Ada banyak teknik statistik untuk mengembangkan segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan mana yang akan ditargetkan. Pemasar semakin menggabungkan beberapa variabel dalam upaya mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih terdefinisi. Seperti contohnya adalah bank. Bank tidak hanya dapat mengidentifikasi sekelompok pensiunan dewasa yang kaya, tetapi dalam kelompok tersebut membedakan beberapa segmen tergantung pada pendapatan saat ini, aset, tabungan, dan preferensi risiko. Hal ini telah menyebabkan beberapa peneliti pasar menganjurkan pendekatan segmentasi pasar berbasis kebutuhan. Untuk selanjutnya ada kriteria segmentasi. Yang pertama terukur. Ukuran
daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua ada substansial. Segmen tersebut cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, mudah diakses. Segmen tersebut dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat dibedakan. Secara konseptual dapat dibedakan dengan merespon secara berbeda terhadap berbagai elemen dan program bauran pemasaran. Yang kelima, dapat ditindaklanjutin. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Kemudian ada ancaman. Michael Porter telah mengidentifikasikan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsikik suatu pasar atau segmen pasar: pesaing industri, calon pendatang baru, pengganti pembeli, dan pemasok. Ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pesaing segmen yang ketat. Segmen tidak menarik jika sudah memiliki banyak pesaing yang kuat atau agresif. Yang kedua, ada ancaman pendatang baru. Segmen yang paling menarik adalah segmen yang hambatan masuknya tinggi dan hambatannya keluarnya rendah. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Segmen menjadi tidak menarik jika terdapat produk pengganti yang nyata atau potensial produk pengganti membatasi harga dan laba. Yang keempat, ancaman meningkatnya daya tawar pembeli. Segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau meningkat. Yang kelima, ancaman meningkatnya daya tawar pemasok. Segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah harga yang dipasok. Selanjutnya ada mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar, perusahaan harus memperhatikan 2 faktor: daya tarik keseluruhan segmen dan tujuan sumber daya perusahaan. Apakah segmen tersebut memiliki karakteristik yang membuatnya menarik secara umum, seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko rendah? Apakah masuk akal untuk berinvestasi di dalamnya mengingat tujuan, kompetisi, dan sumber daya perusahaan? Beberapa segmen yang menarik mungkin tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan, atau perusahaan mungkin tidak memiliki satu atau lebih kompetensi yang diperlukan untuk menawarkan nilai yang unggul. Selanjutnya ada studi kasus strategi pasar targeting Toyota untuk berbagai model kendaraan di pasar. Profil singkat Toyota. Sejarah perusahaan Toyota. Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda bermula dari industri tekstil yang diciptakan oleh ayahnya, Saichi Toyoda. Pada tahun 1924 awalnya bernama Toyota. Perusahaan ini berfokus pada mesin tenun sebelum beralih ke otomotif. Pada tahun 1937, Toyota Motor Corporation resmi berdiri setelah sukses menciptakan mobil pertama model AA. Sejak itu, Toyota berkembang menjadi produsen mobil terbesar di dunia, mengimplementasikan inovasi seperti sistem produksi just in time. Saat ini Toyota dikenal sebagai pemimpin pasar otomotif global. Segmentasi geografis. Toyota Tundra fokus pasar Amerika Utara, khususnya AS. Desain dan fitur disesuaikan dengan kebutuhan pasar AS. Ukuran besar, mesin bertenaga. Toyota Hilux populer di Asia Tenggara, Australia, dan Timur Tengah. Dikenal tangguh dan cocok untuk medan berat. Segmentasi demografis. Toyota Camry menyasar keluarga kelas menengah. Toyota Corolla menyasar konsumen muda dan membeli mobil pertama kali. Harga kompetitif dan hemat dalam bahan bakar. Lexus divisi mobil mewah. Toyota menyasar konsumen kelas atas. Segmentasi psikografis. Toyota Prius menyasar konsumen yang peduli lingkungan. Mobil hybrid dengan efisiensi bahan bakar tinggi. Toyota 86 Subaru BRZ menyasar konsumen berjiwa sporty. Mobil sport dengan performa tinggi. Segmentasi perilaku. Toyota Avanza menyasar konsumen yang mencari mobil keluarga dengan harga terjangkau. Toyota Alphard atau Fairlane menyasar konsumen
yang mencari mobil mewah dengan kenyamanan tinggi. Strategi marketing. Differentiated marketing. Toyota menawarkan berbagai model untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda. Niche marketing. Lexus fokus pada segmen mobil mewah. Contoh implementasi, Toyota di Indonesia menawarkan Avanza untuk keluarga, menawarkan Rush untuk konsumen yang menginginkan SUV, menawarkan Kijang Innova untuk segmen yang lebih premium. Yang kedua, Toyota di Amerika Serikat menawarkan Tundra untuk konsumen yang membutuhkan truk pickup, menawarkan Tacoma untuk segmen truk pickup yang lebih kecil, menawarkan Camry sebagai sedan keluarga. Selanjutnya, kesimpulan dari studi kasus strategi pasar targeting Toyota untuk berbagai model kendaraan di pasar internasional. Toyota sukses di pasar internasional karena strategi segmentasi dan targetingnya efektif. Mereka memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di berbagai belahan dunia dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau tambahan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.